Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Leonardo Teguh dengan NIM 45221-038. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi Good Corporate Governance atau GCG. Subpokok bahasannya sebagai berikut. Yang pertama, apa itu GCG? Selanjutnya, GCG dan manajemen perusahaan, etika bisnis dan GCG, prinsip-prinsip GCG, kemudian mengapa GCG penting, dan pelanggaran GCG. Oke, kita mulai yang pertama. Apa itu GCG? Menurut Sukrisno Agus, pengertian GCG adalah sistem tata kelola perusahaan yang bersifat transparan dan mengatur peran direksi, pemegang saham, dan jenis stakeholders lainnya. Tata kelola tersebut dilakukan demi pencapaian tujuan perusahaan. Secara umum, GCG adalah seperangkat prinsip praktik dan standar yang mengatur cara perusahaan dikelola dan diawasi. GCG bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam manajemen perusahaan. Ini melibatkan proses pengambilan keputusan yang adil, perlindungan hak pemegang saham, dan penerapan etika bisnis yang baik. GCG menciptakan kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien dan dengan memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan. Yang kedua, GCG dan manajemen perusahaan. GCG memiliki peran kunci dalam manajemen perusahaan. Perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik cenderung lebih mampu mengelola risiko, mengoptimalkan kinerja operasional, dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan seperti pemegang saham, karyawan, pemasok, pelanggan, dan masyarakat. Dalam konteks pemegang saham, GCG membantu menciptakan budaya perusahaan yang mendukung prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan etika bisnis yang kuat. Juga, GCG adalah prinsip-prinsip dan praktik manajemen yang bertujuan untuk memastikan perusahaan dijalankan dengan efisien, transparan, dan akuntabel. Jadi, GCG menjadi landasan penting dalam manajemen perusahaan karena mencakup tata kelola, struktur organisasi, pengambilan keputusan, dan hubungan antar manajemen, dewan direksi, pemegang saham, dan stakeholders lainnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam manajemen perusahaan, organisasi dapat meningkatkan kinerja, mengelola risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, sambil menjaga integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam semua aspek operasionalnya. Kemudian, etika bisnis dan GCG. Hubungan antara etika bisnis dan GCG sangat erat. Etika bisnis mencakup nilai-nilai seperti integritas, transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam segala aspek operasional perusahaan. GCG mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan etika bisnis ini ke dalam budaya organisasi mereka. Ketika perusahaan mengikuti prinsip-prinsip etika bisnis, mereka cenderung menjalankan praktik GCG yang kuat. Ini juga membantu menghindari pelanggaran GCG. GCG juga adalah kerangka kerja yang mengatur cara perusahaan dijalankan dan diawasi secara etis, transparan, dan akuntabel. Etika bisnis merupakan landasan yang mendasari perilaku perusahaan dan individu dalam dunia bisnis, menekankan integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Kombinasi GCG dan etika bisnis yang kuat menjadi kunci kesuksesan jangka panjang perusahaan, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan sambil menjaga reputasi kepercayaan stakeholders. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan responsibilitas. Prinsip transparansi menekankan perlunya memberikan informasi yang akurat
jelas, dan relevan kepada pemangku kepentingan, termasuk laporan keuangan dan informasi tentang kebijakan dan praktik perusahaan. Akuntabilitas, GCG mengharuskan para pemimpin perusahaan untuk bertanggung jawab atas keputusan mereka dan kinerja perusahaan. Mereka harus menjawab kepada pemangku kepentingan atas tindakan mereka. Kemudian keadilan atau fairness. Prinsip ini Prinsip ini menekankan perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas dan karyawan. Dan yang terakhir adalah responsibilitas. Perusahaan harus mengakui dan mengelola dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Mereka harus berperan aktif dalam memajukan keberlanjutan. Dan yang terakhir, mengapa GCG penting? GCG memiliki pentingnya tersendiri dalam dunia bisnis. Beberapa alasan mengapa GCG penting menurut saya. Yang pertama, kepercayaan pemangku kepentingan. Jadi, GCG membantu membangun dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan seperti para pemegang saham, para investor, dan pelanggan. Kepercayaan ini merupakan aset berharga bagi perusahaan. Kemudian, manajemen risiko. Dengan menerapkan GCG, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan lebih baik, sehingga mengurangi potensi kerugian yang dihadapi. Yang terakhir adalah perbaikan kinerja dan nilai perusahaan. Perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik cenderung mencapai kinerja operasional yang lebih efisien dan berkelanjutan. Ini dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian yang terakhir adalah pelanggaran GCG. Pelanggaran GCG dapat merugikan perusahaan secara serius. Contoh pelanggaran GCG meliputi tindakan yang tidak etis seperti manipulasi laporan keuangan, konflik kepentingan yang tidak diungkapkan, penyalahgunaan kekuasaan oleh pimpinan perusahaan, atau ketidakpatuhan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku. Pelanggaran GCG dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan, mengakibatkan kerugian finansial, dan dapat menghadirkan risiko hukum bagi perusahaan dan pemimpinnya. Saya ambil contoh pada kasus proyek fiktif yang ada pada 2020. KPK ingatkan GCG. Jadi pada tahun 2020, Ketua Umum KPK, Firly Bahuri, mengingatkan seluruh badan usaha milik negara dan pelaku usaha lainnya untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Firly Bahuri menyampaikan pesan ini sehubung dengan penetapan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengerjaan proses proyek-proyek fiktif di PT Waskita Karya. Prinsip GCG harus diterapkan untuk mencegah modus korupsi anggaran proyek konstruksi, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam kasus ini, terdapat 5 tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait proyek-proyek fiktif di PT Waskita Karya tahun 2009 sampai 2015 dengan total kerugian negara mencapai 202 miliar. Tindakan hukum terhadap para tersangka didasarkan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi, summary kita hari ini adalah GCG adalah kerangka kerja yang berfokus pada prinsip-prinsip dan praktik yang bertujuan untuk memastikan perusahaan dijalankan dengan efisien, transparan, dan akuntabel. GCG mencakup aspek-aspek seperti tata kelola perusahaan, struktur organisasi, pengambilan keputusan, dan hubungan dengan para pemegang saham dan stakeholders lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan, mengelola risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi sambil menjaga integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam semua aspek operasional perusahaan. GCG adalah kunci sukses jangka panjang dan menjaga reputasi perusahaan. Demikianlah penyampaian materi GCG dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan segala apa yang dituliskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.